Saatnya sekarang pemirsa Anda menyimak NTV Prime Dialog, saya Doni De Kaiser. Guru honorer Supriyani sedang menanti vonis. Hari Senin 18 November mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan akan memutuskan apakah sang guru memukul korbannya dan dikenakan hukuman penjara atau malah dibebaskan dari tuntutan yang membuatnya jadi pesakitan sejak bulan Oktober lalu. Kami hadirkan dua narasumber yang sangat begitu concern terhadap kasus ini. Yang pertama, pakar psikologi forensik Reza Indragiri, dan yang kedua, praktisi hukum Edwin Partogi. Bang Edwin, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami. Sebelum kita mulai berdiskusi, saya ajak Anda untuk menyimak tayangan paket yang berikut ini. Ini adalah sidang tuntutan terhadap Supriyani yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan 11 November lalu. Waktu itu, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan tidak biasa kepada guru honorer ini. Walaupun perbuatan pidana, aktu reis yang dilakukan oleh terdakwa Supriyani binti Sudiarjo dapat dibuktikan, akan tetapi dalam perbuatannya tersebut tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, mens rea. Oleh karena itu, terhadap terdakwa Supriyani binti Sudiarjo tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum. Jika disarikan, jaksa menyebut Supriyani telah memukul korban yang tidak lain anak seorang polisi yang bertugas di Polsek Baito. Namun, guru honorer ini tidak dapat dibuktikan memiliki niat jahat atau mens rea. Nah, ini menurut kami juga sesuatu yang aneh ya. Karena bagaimana seseorang bisa dinyatakan bersalah tidak ada mens rea-nya di situ. Nah, kalau kita ingin melepaskan atau membebaskan seseorang dari suatu perbuatan kan cuma dalam KUHP kan cuma ada dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, ini kan tidak jelas bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Ada atau tidaknya perbuatan jahat inilah yang menjadi jantung perdebatan. Pada 7 November 2024, kuasa hukum Supriyani menghadirkan Dr. Raja Alfat. Dan dokter forensik ini menyatakan luka pada bagian paha korban bukan disebabkan pukulan gagang sapu. Menurutnya, luka tadi lebih identik disebabkan oleh luka bakar atau gesekan benda tumpul. Seperti saya sudah sampaikan juga sebenarnya daripada persidangan, kan yang dipastikan bahwa benda penyebabnya sapu atau bukan. Kalau dari sapu tidak sesuai dengan pola luka yang ada di sini. Kita sudah jelaskan ciri-cirinya luka pola luka sapu seperti apa, dan kalau luka yang ditampilkan itu bukan karena sapu tapi karena persoalan yang lain. Cerita guru Supriyani bakal ditentukan Senin 25 November 2024 mendatang. Di PN Andolo, Majelis Hakim bakal memutuskan apakah Supriyani bersalah atau dia dibebaskan dari tuntutan hukum seperti yang diminta oleh jaksa penuntut umum. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tim jurnalis NTV melaporkan. Ya, saya koreksi pemirsa, tanggal sidang putusan itu Senin 25 November ya, bukan 18 November ya. Karena kalau kita bicara tentang kasus ini, ada yang beranggapan bahwa ini lamban sekali. Tapi kita juga harus melihat dari perspektif guru Supriyani. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu alasan Anda berdua, Mas Reza dulu, kenapa Anda berdua sangat concern terhadap kasus guru Supriyani ini? Karena saya anggota PGRI. Oke. Jadi Simple ya? Iya, saya sudah punya kepedulian terhadap orang-orang yang berprofesi sebagai guru. Guru. Saya juga merupakan pekerja di salah satu lembaga perlindungan anak. Dan kasus ini juga melibatkan anak. Alhasil, sudah barang tentu saya punya keterpanggilan hati untuk juga memberikan perhatian pada kasus ini. Saya juga bekerja di Pusdiklat Mahkamah Agung. Sehingga saya sudah jelas punya kepentingan untuk membantu otoritas penegakan hukum, mobil khusus para hakim, untuk bisa mencermati masalah ini tidak hanya dari sudut pandang hukum, tapi juga dari sudut pandang keilmuan yang coba saya tekuni, yaitu psikologi forensik. Paling tidak 3 hal itu yang kemudian membuat saya
eh, merasa saya harus hadir juga pada kasus yang satu ini. Dan salah satu alasan faktor keilmuan Anda menjadi salah satu aspek penting ya dalam upaya kasus ini biar bisa terang benderang kan? Ya, saya berterima kasih karena ini adalah perkara kesekian yang memberikan jalan bagi psikologi forensik untuk mencoba berkontribusi dalam proses penegakan hukum. Oke, kalau Bang Edwin? Ya, saya selalu tertarik pada isu-isu soal hukum dan keadilan. Ya. Apalagi apabila di situ ada problem soal ketimpangan dan didukung oleh beberapa kejanggalan. Ketimpangan saya maksud adalah bahwa posisi anak korban, orang tuanya polisi yang bekerja di tempatnya kemudian menjadi tempat korban, anak korban atau keluarga korban melakukan pelaporan peristiwa tersebut dengan tersangka pelaku atau terdakwa saat ini adalah Supriyadi. Di sisi lain tentu kita sudah sama-sama mendengar adanya beberapa upaya untuk mendamaikan termasuk melakukan permintaan uang ya. Yang menurut saya itu menunjukkan ada problem dalam penegakan hukum ini. Biasanya problem penegakan hukum itu baik substansi termasuk juga administrasinya juga punya masalah gitu. Jadi dua hal itu tak bisa terpisahkan. Ada problem administrasi di proses penyidikan penuntutan yang bermasalah. Di proses substansi yang materinya juga dipertanyakan oleh orang. Gitu. Oknum kan? Iya, tentu. Kalau oknumnya banyak satu kantor gimana? Kalau oknumnya banyak satu kantor, kita sebenarnya harus kejahatan. Iya. Gitu. Ya, tapi saya tidak tahu ya, karena kita kan tidak mungkin bisa mendahului hakim ya. Mas Reza melihat dalam waktu beberapa hari ke depan, 3 hari lagi, kira-kira perspektif Anda terhadap putusan hari Senin itu akan seperti apa? Ada kompleksitas tampaknya dihadapi oleh majelis hakim. Ingin murni mencapai kepastian, kemanfaatan sekaligus keadilan. Atau juga ada tujuan ekstra, yaitu misalnya menjamin bahwa situasi di wilayah yang bersangkutan akan tetap kondusif, harmonis, plus bagaimana agar relasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana juga bisa terjaga. Memang barangkali bagi sebagian orang dikatakan itu absurd. Tidak mungkinlah hakim berpikir sampai sejauh itu. Hakim cukup berfokus tentang 3 hal tadi gitu. Sekali lagi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Tapi psikologi forensik memang tidak serta-merta teryakinkan oleh klaim yang normatif semacam itu. Sebagai misal, salah satu penjelasan teoritis tentang apa yang melatar belakangi hakim membuat putusan, ketika ditinjau dari sudut pandang psikologi forensik, muncullah salah satu teorinya ya, adalah strategic model. Model strategis. Model ini ingin mengatakan bahwa hakim itu menjadikan perkara sebagai alat pelontar karir. Suka tidak suka, ternyata hakim punya kepentingan egosentris pada saat menangani suatu perkara. Baik itu karir dalam konteks tadi saya katakan menjaga keharmonisan antar lembaga, maupun masa depan karir masing-masing hakim itu sendiri. Contoh, apalagi disorot publik ya? Betul. Viral. Saya pernah mengatakan begini, bahwa salah satu tahapan dalam seleksi Hakim Agung adalah bagaimana peserta seleksi menyodorkan putusan emas yang mereka sudah pernah hasilkan. Nah sekarang bayangkan, dalam perkara yang amat sangat menarik perhatian publik ini, ternyata hakim berhasil menelurkan sebuah putusan yang berkualitas emas. Itu kan berarti merupakan alat dongkrak yang akan bisa menopang karir mereka ke depan. Jadi sekali lagi, hakim ternyata tidak hanya memikirkan tentang bagaimana nasib Supriyani, nasib anak, tidak, tapi juga memikirkan nasibnya sendiri. Nasib dia sendiri. Tapi saya tergelitik Mas Reza mengatakan soal suasana kondusif. Ya. Kalau kita berpihak pada keadilan, emang nanti akan terjadi ketidakkondusifan suasana khususnya di Konawe sana? Keadilan bagi satu pihak tidak serta-merta akan kemudian dirasakan sebagai keadilan bagi pihak lain. Anda bicara institusi penegak hukum kan? Tepat. Marwah otoritas penegakan hukum sedikit banyak akan terpengaruh ketika misalnya putusan hakim bertolak belakang alias tidak linear dengan kerja penegakan hukum pada tahap-tahap sebelumnya. Bahwa kasus ini sudah sampai di ruang persidangan itu menandakan ada garis yang lurus, linear antara kerja penyidik berarti kepolisian dengan kerja otoritas kejaksaan. Linear ya. Betapa mengejutkannya seandainya nanti putusan hakim justru bertolak belakang dengan garis linear itu. Itu yang saya khawatirkan, bukan saya khawatirkan. Saya mencoba objektif mengatakan itu akan bisa berdampak terhadap relasi antar lembaga penegakan hukum. Akan bisa berdampak terhadap situasi
hubungan satu sama lain antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Kok- Paling tidak di wilayah setempat. Relasi. Kalau orang obrolan warung bilang kong kaling kong, kok dibilang relasi? Wah, kong kali kong saya tidak menggunakan bahasa serendah itu. Saya ya. yang gunakan, saya pinjam istilah warung Iya, ya. iya. Karena kong kali kong mengindikasikan ada sesuatu yang gelap, yang tidak transparan, yang justru barangkali tidak prosedural, tidak profesional, sekaligus tidak proporsional dalam Ya, proses tentunya penegakan bukan hukum itu. situasi itu yang harus dijaga kan? Saya hanya membayangkan bahwa tanpa harus sampai sedemikian dramatis, tapi paling tidak sekali lagi ada titik harmonis yang semestinya bisa dijaga atau dirasakan perlu dijaga oleh antar sesama lembaga penegakan hukum. Iya, cuma pertanyaannya Bang Edwin, sebenarnya apa yang terjadi dalam ruang sidang itu sehingga dalam tanda petik ya, kalau kita menyimak beberapa waktu terakhir ini, berbagai drama ya, tanda petik saya lagi, sehingga mungkin kita sampai kabur bahwa tujuan utama ini keadilan bagi seorang guru honorer yang ada di sana. Apa yang bisa Anda gambarkan dalam suasana persidangan, kemudian kita bisa berharap apa di hari Senin nanti? Ya tentu perkara ini yang paling mengusik adalah rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat bisa saja Bang Raja juga katakan itu abstrak. Karena itu persepsi. Ya. Tapi karena memang ada beberapa riak-riak ya, yang mengganggu, yang menggoyangkan keyakinan publik terhadap apakah peristiwa pemukulan oleh guru Supriyani terhadap anak A itu benar ada atau tidak. Ya. Anda sendiri yakin nggak bahwa peristiwa itu ada atau tidak? Saya tidak dalam posisi itu sebenarnya ya, karena kita tidak melakukan investigasi. Gitu loh. Tetapi beberapa keterangan yang muncul yang kita dengar baik dari kepala sekolah, dari kolega sesama guru mengatakan bahwa peristiwa itu tidak ada. Gitu loh. Ya kan, dengan menjelaskan bagaimana profil Supriyani, menjelaskan bahwa Supriyani bukan wali kelas dari tempat anak korban mengalami peristiwa tersebut. Ya, itu fakta persidangan kan? Itu kan fakta-fakta persidangan. Termasuk proses yang tadi kita sampaikan di awal bahwa ada permintaan uang. Ya. Itu kan yang mengganggu, ya, yang mengusik kita, yang kemudian seorang guru ini pada tingkat P21-nya langsung dilakukan penahanan. Ya. Gitu kan. Untuk apa dalam penahanan gitu. Ya. Karena korbannya anak polisi begitu. Nah itu dia, itu juga mengusik publik tadi, yang kemudian mengganggu rasa keadilan masyarakat. Gitu. Ada kata-kata bijak dari, saya lupa nama tokohnya, dia katakan begini, keadilan itu seperti cinta, dia bisa dirasakan. Gitu. Jadi maksud saya, ya, itulah yang memang yang mungkin dalam konteks tadi Pak Raja sampaikan, bahwa dalam putusan itu bukan hanya soal benar atau salah, Ya. tetapi juga soal karir si hakim. Oh iya betul, Ya tapi kan? jangan lupa karena Tapi- cinta juga bisa terjadi perselingkuhan antar institusi, antar profesi Ya, bisa kan? tapi maksud saya bahwa ya memang hakim tidak bisa melepaskan putusan itu dari juga persepsi yang muncul di masyarakat, Persepsi publik. ya persepsi publik itu, gitu loh. Karena hakim tidak berada di ruang kosong, gitu, ya kan? Dia tidak bisa hanya berfokus pada apa yang didengar selama di persidangan. Ya. Dia punya anak, istri, yang juga menyimak percakapan publik. Tapi Dia hakimnya nggak perlu nonton TV setiap dia hari. punya saudara yang juga menyimak percakapan di publik. Ya, itu tentu punya pengaruh, gitu. Nah, ya tentu kita hanya berharap bahwa putusan yang diambil oleh hakim pada Senin depan adalah putusan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan. Ya. Bagi kebenaran itu sendiri. Ya, bagi kebenaran itu sendiri. Meski menyakitkan bagi yang merasa tidak mendapat keadilan, begitu kan? Kan setidaknya kan kalau kita merujuk pada tuntutan dan pledoi, ya tuntutan itu tuntutan lepas. Tuntutan lepas itu artinya bahwa Supriyani dinyatakan terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Kemudian Supriyani juga dikatakan tidak memiliki mens rea, gitu. Tidak mempunyai niat jahat. Kemudian tujuan tindakannya itu adalah sebagai pembelajaran, gitu loh. Nah itu dari posisi tuntutan. Tuntutannya tuntutan lepas, gitu loh. Bukan tuntutan untuk dipidana. Gitu. Kalau dalam konteks hukum pidana ada beberapa model putusan. Ada putusan lepas, putusan bebas, putusan pemindanaan, bahkan ada putusan membatalkan atau menolak dakwaan. Nah, di dalam konteks ini kita sudah punya dua alternatif. Kalau dalam konteks
jaksa dia menuntut lepas. Dalam konteks Supriyani dan kuasa hukumnya tentu menuntut bebas. Iya. Tuntut bebas. Jadi kalau putusan bebas, Supriyani tidak terbukti melakukan perbuatan itu. Gitu loh. Tapi kalau tuntutan lepas, perbuatan itu terjadi tapi bukan pidana. Oke. Gitu loh. Tahan dulu Bang Edwin, karena kalau kita bahas itu judul pledoinya orang susah harus salah. Nanti kita bahas di segmen berikutnya karena sekarang saatnya sudah jelang azan maghrib untuk daerah khusus Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Saya masih membahas terkait Guru Supriyani menanti vonis yang rencananya sidang vonis akan dilaksanakan hari Senin 25 November mendatang. Bersama kami, praktisi hukum Edwin Partogi dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, ini judulnya pledoi ini menarik buat saya. Orang susah harus salah. Ini mencerminkan isi hati, suara hati seorang Guru Supriyani. Artinya ada tekanan, ada penderitaan. Nah, kalau kita kesampingkan dulu soal bukti-bukti atau hasil yang disampaikan oleh dokter forensik terhadap benda tumpul itu, ada perspektif lain nggak kalau bicara soal keadilan dari kacamata Guru Supriyani yang bisa Anda sampaikan? Uniknya begini ya, bahwa saya terus terang dengan segala hormat, termasuk ke otoritas PGRI, tempat saya bernaung sekalipun, saya tidak memberikan ruang kompromi sekecil apapun terhadap yang namanya kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual. Sehingga saya sekali lagi juga tidak bisa memberikan pembenaran terhadap klaim bahwa kekerasan fisik, pukulankah, jewerankah adalah dalam rangka mendidik. Saya tidak mendukung pernyataan itu. Namun, apa boleh buat, pada saat yang sama kita dihadapkan pada yang namanya jurisprudensi ya, dalam sebuah persidangan. Ketika diputus bahwa ketika anggaplah seorang guru yang menjatuhkan hukuman, mungkin juga termasuk hukuman fisik kepada siswa, sepanjang itu ditujukan untuk mendidik, maka tidak dipidana. Saya tidak bersepakat dengan hal itu. Oke. Bagi saya, kekerasan apapun dilakukan oleh siapapun terhadap anak itu adalah pidana. Dengan niat apapun? Dengan niat apapun. Tanpa pengecualian sama sekali. Oke, sebentar. Namun ada namunnya. Namunnya ini. Dalam hukum, Bang Edwin pasti lebih paham, ada yang namanya hal-hal yang bisa dianggap sebagai alasan pemaaf, ada pula hal yang dianggap sebagai alasan pembenar. Tinggal lagi nanti hakim menyimpulkan apakah pidana yang satu ini, yaitu perbuatan pidana berupa menghukum anak secara fisik, patutkah dimaafkan, patutkah dibenarkan. Itu dia. Tetapi by default, kekerasan fisik terhadap anak oleh siapapun, dengan niat apapun, menurut saya tetap harus diposisikan sebagai pidana. Titik. Oke, saya pinjam statementnya Mas Reza, Bang Edwin. Berarti kan semua hal itu kalau kita lihat dalam konteks pidana, harus dibuktikan dulu kalau memang itu terjadi. Faktanya dalam persidangan, apakah itu mengarah kepada pembuktian yang memang benar terjadi atau masih seperti apa menurut Anda? Ya, lagi-lagi kita tidak mengikuti secara langsung ya. Tetapi argumentasi dari putusan yang disinggung oleh Bang Reja tadi, jurisprudensi tahun 2013, ada Guru Aus Saifuddin, itu memang Mahkamah Agung menyatakan bahwa penindakan atau penertiban atau pendisiplinan oleh guru itu ya itu dibolehkan. Gitu loh. Dan tidak dipidana. Tidak bisa dipidana. Tidak dipidana, gitu loh. Bukan pidana. Ya. Nah, memang tentu kalau pandangan hukum yang disampaikan Bang Reja, saya katakan benar. Tetapi juga pandangan yang lain yang mempunyai batas-batas tentang pengecualian, itu juga bisa dikatakan benar. Ya kan? Ya, kalau Bang Reja dalam posisi hakim agungnya mungkin tetap Bang Reja putus bersalah, gitu kan. Tetapi ya itu tadi subjektif, tentunya ada unsur subjektifnya di situ, sehingga kemudian ada ya dalam pandangan hukum tentu nggak tunggal dalam menafsirkan sesuatu peristiwa, gitu loh. Ya. Dan itu wajar saja, gitu loh. Ya hanya saja kita dalam posisi untuk menunggu atau menantikan otoritas itu mengambil keputusan seperti apa terhadap masalah ini, ya kan. Apakah peristiwa, kita singgung lagi di awal, apakah peristiwa
kekerasan oleh Supriyani terhadap anak korban benar terjadi atau tidak, gitu loh. Ya. Apakah peristiwa itu tidak ada, Ya. bukan dilakukan oleh Supriyani, atau bukan karena peristiwa pidana, gitu Ya. kan? Itu kan juga pertanyaan, gitu loh. Jadi tinggal keyakinan hakim berdasarkan bukti-bukti yang sudah dihadirkan di persidangan untuk memutuskan. Hakim percaya atau meyakini dari bukti-bukti itu mengarah pada perbuatan Supriyani yang benar ada sebagaimana dikatakan oleh jaksa penuntut umum, atau meyakini sebagaimana dikatakan oleh pengacara bahwa Supriyani tidak melakukan yang dituduhkan. Pengamatan Bang Edwin belakangan ini dalam menyimak sidang-sidang yang berlangsung di sana, apakah jaksa sangat yakin, firm bahwa memang peristiwa itu terjadi, ada? Dan Ya. bisa membuktikan tentu harusnya kan? Tentu ada sisi hal yang meragukan dari Apa itu? keyakinan jaksa bahwa perbuatan itu ada. Sebagaimana juga Bang Reja sebagai saksi, sebagai ahli dalam perkara itu, ya saya juga mengikuti dalam pemberitaan. Ada keterangan anak, ya, yang kualitas keterangan dalam persidangan itu petunjuk, bukan saksi. Itu memberikan keterangan yang berbeda tentang waktu. Iya, iya. Mungkin Bang Reja juga bisa menjelaskan soal yang lain, dari siapa anak itu, di mana duduknya, segala macam itu. Dia menjelaskan soal waktu peristiwa itu terjadi. Iya, iya. Di soal waktu peristiwa terjadi ada perbedaan, gitu loh. Ada yang bilang itu sekitar kurang lebih jam 8, ada yang bilang itu peristiwa jam 10. Sudah pulang. Sudah pulang, padahal jam 10 sudah pulang anak kelas 1, gitu loh. Jadi ini adalah sebenarnya mereka menjadi penting karena mereka adalah orang, anak-anak ini, ya, adalah orang yang berada bersama dalam satu kelas bersama si korban, anak korban. Yeah. Ya. Tetapi keterangan waktunya berbeda, gitu loh. Ini yang membuat kita jadi gampang untuk meyakini peristiwa itu sebenarnya ada atau tidak. Apa memang splitnya ada problemnya cuma ingatan soal waktu saja, Yeah. tetapi peristiwanya sama, ya kan? Ingatan saya bahwa kita sama-sama ada, bahwa kita di sini sekitar pukul 6, 18, tapi Bang Joni ingatnya pukul 17 misalnya, Yeah. bukan pukul 18, ya kan? Nah, jadi ada problem waktunya di situ aja, tapi peristiwa yang kita saksikan sama, Yeah. gitu loh. Bahwa ada 3 kamera segala macam menghadap ke kita. ya Itu kan? kompleksnya. Iya. Nah, Jadi saya ketika memberikan keterangan sebagai ahli itu mencoba untuk menakar kualitas keterangan saksi, keterangan anak-anak itu dengan 3 jenjang gitu ya. Pada jenjang kedua adalah bagaimana saya mencoba menakarnya berdasarkan BAP. Mengejutkan bagi saya Bang Edwin, bahwa 2 anak itu sudah di BAP. Keterangan 2 anak pada 2 BAP yang berbeda itu isinya 100% sama. Fotokopian ya? Saya tidak tahu, 100% sama. tapi waktu beda. Yang jelas diperlihatkan ke saya, dan saya lihat di layar Zoom bahwa kedua keterangan anak itu kata demi kata, kalimat demi kalimat, tanda bacanya semua sama. Ya, Copy paste. Mungkin by system kali. Makanya saya pertanyakan di Iya ruang kan? sidang, Iya, iya. idealnya ada verbatimnya. ya. Ada penjelasan lisan yang juga tercatat kata demi kata, disampaikan anak A seperti apa, sampaikan anak B seperti apa. Iya. Iya. Karena ini kan berarti sebuah simpulan kan, simpulan Betul. dari penyidik. Iya. Pertanyaan, siapa yang bisa teryakinkan akan kualitas simpulan dari penyidik? Ya. Satu. Yang kedua, siapa yang teryakinkan bahwa kualitas standar berbahasa seorang penyidik adalah sama dengan kualitas standar berbahasa anak kelas 1 SD? Ya. Jadi kemungkinan errornya justru mungkin datang sedikit banyak dari penyidik sendiri ketika melakukan penyusunan BAP terhadap 2 anak tersebut. Iya. Ya. Soal itu hakim harus tahu kan? Itu saya jabarkan dan mudah-mudahan hakim bisa menangkap. Itu Iya. bisa dilakukan pemeriksaan verbal namanya. Jadi penyidik maupun pendamping anak itu seharusnya dihadirkan Iya. untuk menguji keraguan Bang Reja tadi. Kenapa bisa isi BAP yang sama persis? Iya, iya. Gitu. Jadi saksi verbal itu bisa dihadirkan penyidiknya. Kalau dalam konteks anak, ketika melakukan pemeriksaan itu harus ada pendamping. Pendamping itu bisa orang tua, bisa juga pendamping sosial. Gitu. Nah itu ya kalau mau melengkapi menguji kebenaran soal BAP tadi yang dipertanyakan oleh Bang Reja, harusnya dihadirkan untuk meyakinkan Iya. hakim bahwa ini terjadi kenapa nih? Kok BAP bisa mirip titik komanya? Kejanggalan terang benderang ya di depan mata ya. Artinya wajar dong kalau kuasa hukumnya Guru Supriyani memberi judul pledoi orang susah harus salah. Apa yang bisa Anda sampaikan dengan judul seperti itu? Ya, hal yang tak terhindar dari problem penegakan hukum kita. Ada rasa adanya stratifikasi.
adanya kasta gitu. Di mata hukum. Di mata hukum. Adanya expendable, orang yang bisa disingkirkan. Yang tidak perlu dihitung. Karena tidak punya akses ekonomi, nggak punya akses politik, Ya. ya kan? Gitu loh. Jadi hal-hal itu, praktek hukum seperti itu seperti menjadi keyakinan, menjadi keyakinan bahwa ya begitu faktanya kenyataannya. Ya. Gitu loh. Ini bukan sebagai sebuah sikap pesimisme bahwa hari Senin Guru Supriyani dan kuasa hukumnya kok rasa-rasanya ya saya pasti salah ini kalau membaca pledoinya seperti ini. Apa kalau saya Atau disalahkan ini. ya itu lebih pada ini saja, lebih pada decutan Heeh. agar apa yang menjadi sindiran ya dari pledoi itu tidak menjadi kenyataan. Seperti Atau- kuli harus masuk bui gitu ya. Kasus Cirebon itu kuli harus masuk bui. Atau Gitu loh. gimmick untuk menarik simpati publik mungkin. Boleh Mas Reza? saja, itu kan Boleh bahasa-bahasa saja. retorika, Sah-sah saja kan? bahasa-bahasa Saja. retorika yang Iya. diharapkan bisa memantik emosi publik. Kalau emosi publik dalam kurung citizen maupun netizen sudah terpantik, maka ada model lagi, public opinion model, bahwa hakim ketika menjatuhkan putusan akan sangat betul-betul membaca kemana gerangan arah angin itu bertiup. Ya. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi, hakim juga tidak mau ketiban pulung, hakim juga punya keluarga, hakim punya masa depan. Sekali dia dihina-dina oleh netizen dan citizen, itu akan tercatat selamanya. Tinggal lagi KY dan EMA mengecek kapan kira-kira calon hakim agung ini bermasalah. Tidak hanya lihat dari dokumen-dokumen resmi, tapi juga dilihat dari hasil pelacakan via online. Ternyata pada tahun sekian, pada perkara ini, Iya, hakim sudah dianggap sebagai manusia-manusia yang tidak bisa mewakili Tuhan Iya. dalam menciptakan keadilan. Nah, itu kan ya secara manusiawi barangkali juga akan sedikit banyak mempengaruhi kadar nyali seorang hakim. Kalau arah angin sekarang kira-kira sedang Oh, sudah jelas lah. Dari sekian kali saya berbincang dengan penasihat hukum Ibu Supriyani maupun dengan Ibu Supriyani sendiri, termasuk di NTV, Iya. memang sulit untuk disangkal bahwa hampir seluruh netizen memberikan dukungan terhadap Ibu Supriyani. Ya. Tinggal lagi bagaimana hakim tetap otonom. Kalaupun putusannya adalah misalnya bebas, itu bukan karena tanda petik terintimidasi oleh netizen, tapi murni karena hasil pembuktian ternyata beda cerita. Artinya yang disampaikan jaksa dalam tuntutannya bahwa Supriyani sedang di atas angin itu menunjukkan anginnya memang sudah jelas kemana begitu ya? Betul, betul. Ya mirip-mirip juga lah dengan kasus Cirebon kan. Iya, Bagaimana Vina. semua, hampir bisa dikatakan semua rakyat Indonesia memberikan dukungan kepada para kuli Cirebon itu. Tapi siapa tahu ada anti klimaks di ruang persidangan yang apapun itu tetap secara normatif harus kita hormati. Gitu Bang ya? Ya, gimana Bang Edwin? Anti memang- klimaks bisa terjadi loh. Betul. Jadi dalam konteks hukum normanya hakim itu dalam memutuskan bebas. Gitu. Bebas itu artinya tidak boleh diintervensi. Merdeka. Iya. Tidak boleh diarah-arahkan. Termasuk publik tidak boleh Termasuk oleh mengintervensi. publik. Tetapi ada pembatasannya, sebenarnya pengecualiannya. Pengecualian pembatasannya adalah akuntabilitas, integritas, gitu. Kemudian transparansi, ya, profesionalisme. Ya. Itu yang jadi apa ya, bariernya untuk soal kebebasannya tadi. Gitu. Iya. Jadi yang memang menjadi harapan adalah soal keadilan, soal kepastian hukum itu jadi harapan publik gitu. Ya, walaupun juga kadang-kadang antara keadilan dan kepastian hukum itu jadi sesuatu hal yang dipertentangkan. Karena kepastian hukum lebih menunjuk pada hal yang bersifat formil, ya, kepastian hukum. Sementara keadilan itu lebih cenderung ya tadi menjawab rasa keadilan masyarakat, gitu. Persepsi masyarakat atas peristiwa tersebut. Ya. Gitu. Ya tentu bukan hal yang sulit juga menurut saya hakim itu memutuskan ini karena sebenarnya dua tawaran dari pihak yang bersengketa antara jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Supriyani ini sama-sama berujungnya bebas walaupun bahasa hukumnya beda ya. Tuntutannya lepas, ini bebas. Ya, tapi kan berakhirnya bebas juga. Iya, iya. Karena yang ini juga yang lepas ini tidak bisa dibanding, tidak bisa dilakukan uji, nggak bisa dibanding lagi, nggak bisa diusut lagi. Tidak ingin kehilangan muka juga mungkin ya. Di situ juga tidak tentu dampaknya. Dampak lainnya. Di sini juga bebas ya tentu sama-sama outputnya sama. Outputnya sama ya. Walaupun
kualitas dari putusan itu punya makna yang berbeda gitu loh. Ya kan kita sampaikan kalau hakim putus lepas perbuatannya Supriyani terbukti. Iya, artinya kan dampaknya dirasakan oleh Guru Supriyani. Bukan kalau hanya dia, Ibu Supriyani, Iya kan? Tetap. anak siswa, anak inisial Korban. A itu juga kena. Iya. Kenapa Kalau saya itu katakan lepas. demikian? Iya. Misalnya nih Bang ya, Iya. kalau misalnya Ibu Supriyani di putusannya lepas, perbuatannya ada kan, Iya. perbuatan memukul si anak A itu terjadi. Secara otomatis kita akan bernalar kenapa Ibu Supriyani melakukan pemukulan. Pasti klaimnya adalah atau dianggap bahwa karena anak melakukan kenakalan. Jadi ada seorang anak dengan inisial A yang juga akhirnya sekarang degup jantung ini. Karena boleh jadi putusan hakim nanti akan berkonsekuensi secara tidak langsung. Iya. Dia akan terlabel sebagai anak badung. Begitu badungnya dia sampai-sampai dia hanya bisa Harus didisiplinkan dengan dengan sapu. menggunakan sapu. Iya. Itu negatif juga kan? Sapu atau benda tumpul? Ya intinya dia harus dihukum secara fisik, dibikin sakit badannya agar dia bisa bertindak tanduk baik. Iya, gitu iya. ya. Itu kan berarti sesungguhnya menurut saya tidak hanya tidak menyenangkan bagi Ibu Supriyani, tapi juga tidak menyenangkan bagi si A itu. Kalau putusannya adalah Lepas. Ini bukan soal egonya kuasa hukum keluarga korban bahwa ingin mungkin tetap menjerat Guru Supriyani tetapi tidak menghukum dia gitu loh. Saya berbincang dengan Ibu Supriyani dan penasihat hukumnya. Terus terang pertanyaan saya agak frontal. Saya persoalkan begini. Ibu Supriyani ini disebut-sebut oleh penasihat hukumnya akan memburu pihak manapun itu yang sudah memenjarakan dia. Oke. Dan akan diburu baik itu dari jalur pidana maupun jalur etik. Izinkan saya bertanya Ibu Supriyani ya. Seorang guru honorer dengan penghasilan maaf hanya 300.000 per bulan. Ya. Sekian kali tertangkap kamera sedang bermuram durja karena masuk penjara. Benarkah Ibu masih cukup punya stamina untuk memburu. nantinya memburu siapapun yang sudah memenjarakan Ibu? Sambil tersenyum-senyum gitu, tapi menurut saya bukan senyum yang tulus ya. Pasti ada beban dalam hati. Ya. Beliau tetap bersikukuh mengatakan, ya saya akan memburu mereka. Tapi hati kecil saya mengatakan, saya tetap tidak teryakinkan itu sepenuhnya suara hati dari seorang guru honorer bernama Ibu Supriyani. Itu suara kuasa hukum Saya lewat tidak mulut tahu. Saya tidak Guru tahu. Supriyani. Tapi saya tidak sungguh-sungguh teryakinkan itu murni mewakili isi hati Ibu Supriyani. Oke, Abang akan komentari tapi di segmen berikut ya. Kita rehat sejenak pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita, Bang Edwin. Ya. Ini tentu dengan majelis hakim yang sama, pasti mereka sudah mengawal kasus ini dari awal hingga nanti hari Senin pada saat sidang putusan, ya kan? Tetapi tadi Mas Reza menyampaikan sebuah statement yang menarik juga bahwa anginnya kan sudah tercium aromanya kemana, termasuk kalau kita menggunakan istilah ada pengadilan publik, bahkan ada keadilan versi publik. Anda akan membaca hakim akan berada di titik mana nanti pada hari Senin nanti. Ini bukan menerawang ya, ini berdasarkan pengalaman Anda sebagai praktisi hukum. Ya tadi yang disampaikan Bang Reza itu memang suatu hal yang tentu akan jadi, yang harusnya juga jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan. Jadi mempertimbangkan dampak dari putusan itu buat anak korban, buat terdakwa, ya, buat masyarakat, gitu loh. Ya. Tetapi menurut saya bukan soal bagaimana dampak terhadap putusan itu yang harus diperhitungkan yang lebih dahulu. Tapi yang penting adalah kebenarannya. Ya. Karena kan persidangan itu, hakim itu sudah menjadi polisi lalu lintas yang mengatur pihak yang bersengketa untuk sama-sama mengklaim kebenarannya. Ya. Ya kan? Jadi hakim pada posisi juri wasit yang menentukan mana di antara para pihak ini yang diyakini Kebenaran mana yang memang benar kan? kebenaran materi. Ya, atas Hakim yang persidangan. memutuskan Karena sudah itu. dihadirkan keterangan saksi, sudah dihadirkan tentu alat bukti lain ahli, termasuk Bang Reza Indragiri, ya, yang termasuk juga tentu ada surat dan yang lainnya, ya. Yang tentu hal-hal itu sudah bisa menjadi dasar buat hakim untuk meyakini pihak mana yang benar, apakah pihak penuntut, apakah pihak pembela, gitu loh. Ya. Jadi Artinya menurut sebenarnya saya- hari ini hakim sudah yakin ya? sudah, gitu loh. Hanya kemudian kalau merujuk tadi pada dampak tadi itu, ya kan, hakim tinggal memperhitungkan dari dua sisi tadi, Ya. ya kan, apakah memang arah dari pembahasan dalam ruang persidangan itu
mengarah kepada kebenaran yang disampaikan oleh tuntutan jaksa. Apakah fakta-fakta persidangan itu lebih mengarah pada kebenaran tuntutan bebas, permintaan bebas dari nota pembelaan pengacara, gitu loh, ya kan? Tentu mungkin hakim tidak punya beban kalau itu ya lebih merucut kepada kesesuaiannya dengan nota pembelaan terdakwa, gitu loh. Menurut saya itu lebih beban. Ada tiga. Karena itu lebih rasanya menjawab apa rasa keadaan masyarakat. Ada tidak kemungkinan bahwa hakim memiliki versi kebenarannya sendiri? Bisa saja. Tadi yang saya sampaikan di awal, kalau kita merujuk pada jenis-jenis putusan pengadilan, ada 4. Gitu loh. Bisa pemidanaan, bisa lepas, bisa bebas, bisa dia menolak dakwaan. Gitu loh. Jadi hakim menolak dakwaan karena dakwaan itu tidak memenuhi syarat materi dan formil, gitu. Tapi apapun putusan hakim termasuk versi kebenarannya sendiri, ini anginnya adalah kebahagiaan bagi Guru Supriyani. Nah, kalau kita melihat arahnya akan ke situ. Arahnya tentu. Ini kan hanya soal administratif kalau saya istilahkan soal lepas, bebas, apa. Dalam konteks hukum jadi substantif. Iya. Substantif. Karena tadi yang Bang Reza singgung ya, perbuatan itu ada. Bagaimana dengan anaknya? Itu anaknya anak nakal dong. Itu kan kalau dalam versi yang sampaikan Bang Reza tadi kan Bang Reza punya perspektif anak nih. Gitu loh. Si korban. Ini perbuatannya ada, terus bagaimana dengan anaknya? Berarti anaknya boleh dong dipukul karena dia nakal, ya kan? Gitu loh. Ya. Tapi kalau tadi saya sampaikan, kalau memang hakim meyakini dari bukti fakta-fakta persidangan yang ada bahwa perbuatan ini tidak sebagaimana bisa dibuktikan adalah perbuatan Supriyani, itu lebih gak punya beban. Oke. Gitu. Dengan pengalaman Anda berdua, ditambah Mas Reza, kebijaksanaan, satu kalimat ini harus Anda sikapi. Apa pelajaran terpenting yang bisa diambil baik oleh Guru Supriyani atau kita bangsa Indonesia ini? Sejak awal saya katakan, boleh jadi ini merupakan potret penegakan hukum yang overdosis. Overdosis. Saya mengistilahkannya sebagai hypercriminalization. Bahwa ternyata setiap sengketa, setiap konflik tidak semestinya diproses lewat litigasi yang meletihkan, yang tidak sederhana, yang makan biaya semacam ini. Kegagalan restoratif justice di sini juga terlihat. Maka kita pantas bertanya, sesungguhnya mindset apa yang ada di belakang kepala otoritas penegakan hukum, terutama di titik hulu ya, yang menyebabkan seolah-olah masalah ini kalau memang terjadi tidak bisa dibendung sampai kemudian harus sampai di ruang pengadilan. Polisi maksudnya kan? Iya, kan menurut saya yang terjadi sekarang masyarakat setempat seolah, atau paling tidak kesannya ya, terbelahan. Dan sayang beribu sayang, keterbelahan masyarakat itu terjadi karena apa? Ironisnya karena proses penegakan hukum itu sendiri. Kualitas kompetensi? Nah, kita selalu berbicara tentang kompetensi. Dari kacamata hukum, kompetensi bermakna sebagai kewenangan. Dari kacamata psikologi, kompetensi bermakna sebagai kecakapan. Nah, kedua hal itu tampaknya dipertaruhkan lewat proses hukum ini. Namun izinkan saya untuk mengatakan sekali lagi, seandainya sejak awal yang dikedepankan adalah mindset restoratif justice, bukan litigasi, tidak akan terjadi proses penegakan hukum yang overdosis semacam ini. Upaya itu kan sudah sering dilakukan sampai 5 atau 6 kali, tapi gagal melulu. Apa ini dipengaruhi soal kapasitas atau isitas? Ini dalam pengalaman dalam pengalaman empiris yang saya miliki ya, jelas terbatas. Ketika ada ajakan untuk berdamai, penyelesaian secara kekeluargaan, sesungguhnya titik damainya itu tidak pernah berhasil dirumuskan secara jitu. Manfaat apa yang akan diperoleh pelaku, manfaat apa yang akan diperoleh korban lewat perdamaian itu tidak pernah disajikan secara terang benderang. Karena itu saya katakan, semestinya ada keinsafan dari seluruh otoritas penegakan hukum maupun pihak-pihak yang peduli untuk meredakan pertikaian itu. Bahwa pelaku akan dapat keuntungan berupa risiko dia untuk menjadi residivis itu akan lebih rendah. Bagi korban apa manfaatnya? Kemungkinan dia mendapat ganti rugi lebih besar. Bagi pelaku dan korban apa manfaatnya? Aib bisa dibendung. Dan yang ketiga, bagi negara manfaatnya apa? Biaya penegakan hukumnya lebih rendah. Nah kalau ini dibentang semua, kedua belah pihak akan dapat gambaran yang lebih konkret tentang manfaat penyelesaian secara kekeluargaan. Tapi kan di luar itu mungkin ada pihak-pihak lain, oknum lah saya katakan sini, yang lebih mendapat manfaat kalau mereka tidak damai gitu kan. Memang akhirnya kesulitan itu sedikit banyak mendatangkan manfaat.
bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab menurut saya gitu. Saya tergelitik dengan diksi yang dipilih Mas Reza, keinsafan aparat hukum kita. Oke, dari perspektif Anda Bang Edwin, akan seperti apa nanti kalau kita lihat seperti yang dialami Guru Supriyani, wajah hukum kita bukannya makin cerah tapi makin buram, apalagi upaya restoratif justice yang pimpinan tertinggi Polri sendiri sudah mengedepankan itu kepada seluruh anggotanya, gagal pula. Ya, saya rasa kalau ini menjadi bagian dari koreksi kita dalam proses penegakan hukum, hal yang juga menjadi bagian penting adalah kalau pihak pelapor atau korban adalah kops polisian, sementara dilaporkan sama kawan dia polisi atau satu kantor bahkan. Menurut saya berkaca pada kasus Cirebon, Vina, dan kasus Supriyadi, itu tingkat seleksinya, tingkat pengamatannya harus lebih tajam. Gitu loh. Karena ini menyangkut citra institusi kemudian dipertaruhkan. Ya. Gitu loh. Dia memang punya keleluasaan untuk membuat laporan, bahkan untuk bertindak lebih cepat, ya, lebih sigap. Ya. Tetapi di sisi lain, potensi untuk menjadi pukulan balik bagi institusi Polri juga sangat besar. Gitu loh. Jadi itulah, diperlukan kacamata pembesaran yang jauh lebih dalam melihat, lebih jeli. Biar kacamata pembesarnya sudah paling bagus, paling gede, tapi kalau nggak punya kemampuan untuk menggunakan kacamata itu juga. Ya kan, nggak perlu pakai kalian untuk melihat itu. Gitu. Ya, maksud saya kehati-hatian. Gitu, kehati-hatian ya. Agar lagi-lagi SPD Cop itu tidak menjadi abuse, gitu, ya. Karena semangat Cop, ya, itu tidak menjadi abuse, gitu, ya. Dan kemudian tentu kita berharap sejak awal proses ini seharusnya diselesaikan lewat restoratif justice. Gitu. Iya. Tetapi kenapa tidak sampai sana kan pertanyaannya. Nggak dia 50 jutanya kan? Kemudian karena yang berlangsung memang secara umum di problem dari restoratif justice adalah soal transaksional. Iya. Gitu loh. Transaksional ini nilainya nggak ada nilai pasti nggak ada. Gitu loh. Kalau itu pelakunya orang beruang, orang kaya, ya, dia mengendalikan kasus itu. Iya. Gitu loh. Ya. Tapi dalam konteks si korban, ya, hal yang juga tanda kutip buruk, ya, adalah memperdagangkan atau memperjualbelikan status kekorbanannya. Iya, Gitu iya. loh. Ya. Jadi itu ya nilainya kemudian DJ berapa tergantung pihak korbannya, atau nilainya mau diberikan sebesar apa tergantung dari kemampuan dari pihak pelakunya. Iya, Ya. iya. Itu koreksi terhadap restoratif justice juga yang pada akhirnya juga kadang-kala dia tidak atau dia seringkali gagal memberikan efek jerah. Iya. Gitu loh. Ya. Itu kritik kita terhadap restoratif justice. Ya, Gitu ya, loh. itu kritik. Tapi jangan lupa ya, Mas Reza, sekaligus ini pertanyaan terakhir. Kita berharap bahwa hakim yang mulia, hakim akan tetap memposisikan dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Dan kalau bicara everybody happy, kebahagiaan seperti apa yang bisa Anda sampaikan pada sidang putusan hari Senin nanti? Ini senyampang, hakim-hakimnya masih muda, mereka dipotret oleh kamera, akan luar biasa kalau mereka mendemonstrasikan apa yang diistilahkan sebagai judicial activism. Ya. Ada sebuah terobosan yang sangat dahsyat, yang di luar dugaan, yang justru mendekatkan kita semua pada terrealisasinya keadilan. Ya. Kalau mereka bisa menghasilkan itu, spektakuler. Oke, kita kawal sama-sama. Ya, dan saya juga harus adil karena setelah ini masih ada tugas lain untuk mengantarkan buletin dan dialog lainnya. Terima kasih Mas Reza sudah bersama kami. Bang Edwin, terima kasih. Selamat malam dan pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime di paruh pertama. Jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk melanjutkan NTV Prime. Tetap bersama kami.